Aneh ya, laporan keuangan bagus, biasa harga saham naik. Ini laporan keuangan Techkim dan INKP bagus, tapi kenapa harga sahamnya turun? Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu ya. Masih dalam video serial Oprek LK Q3 2022. Nah, judul video kali ini adalah kenapa saham INKP dan saham Techkim itu turun terus. Padahal kalau kita lihat laporan keuangan Q3-nya itu bagus banget ya Sobat Saham ya. Jadi hari ini kita akan diskusi, kita akan coba oprek LK-nya secara sederhana saja. Nanti kita juga lihat kenapa ini saham turun padahal LK-nya bagus gitu ya. Nah, bagi Sobat Saham yang belum subscribe, silakan ya di subscribe channel Sobat Saham. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Lalu ingin saya sampaikan bahwa analisa di video ini adalah disclaimer on ya Sobat Saham. Jadi silakan Sobat Saham lakukan analisa kembali. Jika memang cocok, boleh ambil posisi sesuai dengan rencana trading Sobat Saham semua. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita kenalan dulu yuk dengan kedua saham ini. Nah, INKP dan Techkim ini merupakan perusahaan kertas milik grup Sinarmas ya Sobat Saham ya. Ini perusahaan besar sekali. Perusahaan kertas yang menurut saya terbesar ya di Indonesia gitu ya. Jadi hingga saat ini perusahaan bagus banget dengan ya kapasitasnya sangat besar ya. Lalu juga lini usahanya itu banyak. Nggak cuma kertas ya, jadi ada tisu juga, ada kertasnya juga, kertasnya macam-macam gitu ya, kertas macam-macam. Nah, untuk saham ini keduanya itu pernah menjadi saham multi bagger ya. Waktu itu di tahun 2017 sampai 2018. Nah, saya waktu itu juga untung besar dari saham ini ya. Saya beli waktu itu 2000-an ya. Padahal dulu dia sih harganya di sekitar 1000-an, lalu naik sampai 20.000 sekian. Nah, waktu itu saya beli di 2.780 waktu itu pertama kali saya beli, lalu saya average beberapa kali. Nah, akhirnya di 18 ribuan saya buang semua, saya jual semua, dan waktu itu saya mendapatkan profit yang cukup besar dari saham ini. Nah, lalu ketiga, pergerakan kedua saham ini senantiasa sejalan ya, adik kakak gitu. Jadi ketika Techkim-nya naik, ya INKP ikut naik. Ketika INKP turun atau Techkim turun ya, dia berdua selalu sejalan lah. Mereka kayak kompak sekali ya kedua saham ini ya. Dan yang terakhir LKQ3 ini keduanya bagus banget Sobat Saham. Nanti kita akan coba oprek. Tapi kenapa harga sahamnya turun gitu kan? Aneh ya. Laporan keuangan bagus, biasa harga saham naik. Ini laporan keuangan Techkim dan INKP bagus, tapi kenapa harga sahamnya turun? Nah, nanti kita akan analisa di video kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke analisa LK-nya, saya ingin sedikit review bahwa di channel Sobat Saham saya pernah posting juga video oprek LK full year 2021 untuk INKP dan Techkim. Waktu itu judul videonya adalah duo emiten kertas, mana yang terbaik, INKP atau Techkim? Sobat Saham bisa oprek-oprek lihat ya di channel Sobat Saham. Di situ saya simpulkan bahwa saat itu Bandar sedang akumulasi. Waktu itu harga INKP sekitar 7.600-an, harga Techkim itu sekitar 6.900-an gitu. Nah, waktu itu saya sampaikan, yuk kita cicil buy gitu ya, karena ini peluangnya masih ada kemungkinan untuk naik, apalagi laporan keuangannya semakin bagus gitu ya. Dan boleh wait and see ya. Jadi wait and see dulu, boleh juga kita wait and see, tunggu jika ada breakout kita baru ambil lah, itu juga boleh. Jadi ada dua strategi yang bisa Sobat Saham gunakan waktu itu. Bagi yang sudah belanja di saat itu, sekarang jual pun udah pasti untung ya. Oh ya, lumayan ya. Ya, semoga ada Sobat Saham yang mengikuti analisa video tersebut. Oke, jadi di video kali ini kita akan bandingkan INKP dan Techkim. Yang akan kita bandingkan pertama ada EPS ya. Lalu nanti kita akan coba bandingkan valuasinya. Lalu saya akan coba analisa sederhana TA-nya ya dengan sedikit VPA ya, volume price analysis, dan juga nanti saya akan berikan kesimpulan. Kita langsung saja. Ketika kita lihat EPS INKP dan Techkim, ini kedua-duanya meledak ya Sobat Saham ya. Ini 2021, ini 2022. Kalau Sobat Saham perhatikan untuk INKP, ini dia ada kenaikan yang lumayan signifikan ya. Nah, ini 371, di Q1 tahun ini 463. Lalu naik di Q2 610. Q2 naik 610. Q3 dia naik lagi 731. Overall, kalau kita lihat EPS ya secara tahunan itu naik terus ya Sobat Saham ya. Ini naik terus. Nah, biasanya kalau EPS naik, harga saham akan mengikuti.
karena harga intrinsiknya juga naik. Nah, ini intrinsik INKP sendiri ada 24.000 sobat saham. Itu hitungan kasar. Ketika dia per 10, dia harga sahamnya akan di 24.000. Saat ini masih di 9.500. Masih ada peluang untuk jadi ya duo beggar lah ya kayak. Tapi itu tergantung bandarnya mau naikin sampai situ apa enggak gitu. Nanti kita akan lihat. Lalu untuk Techim sama halnya dengan INKP, dia juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dibandingkan tahun lalu. Walaupun Q1-nya sempat turun dibanding Q1 tahun lalu, tapi di Q2-nya dia langsung nih ngebut ya, 2 kali lipat dari Q2 tahun lalu. Lalu Q3-nya lebih dahsyat lagi sobat, 888. Kalau di compare dengan tahun lalu yang hanya 250, ini 3 kali lipat lebih. Ya, dibandingkan dengan Q2-nya hampir 2 kali nih. Ya, ini dahsyat sekali sobat. Sehingga kalau kita lihat ini dia dari 2020, 2021, 2022 EPS-nya naik terus. Dan saat ini dia intrinsiknya 22.500. Nah, ini kurang lebih sama dengan INKP. Oke. Lalu bagaimana dengan fundamentalnya? Kita bisa lihat bahwa memang INKP ini perusahaannya besar sekali dibandingkan adiknya Techim ya. Kita lihat ya. Salesnya aja 45 triliun sobat ya. Sedangkan Techim hanya 13 triliun. Nah, ini perusahaannya kecil ya dibandingkan dengan kakaknya. Kalau kita lihat total ini bagus sekali ya. Asetnya ini 144 triliun, di sini 52. Total liability-nya juga ya ini gede sih. Intinya sih net profitnya 9,8 triliun compare dengan 5,26 triliun. Tapi secara kita lihat dengan aset yang hanya nih ya, Techim 52, dia bisa dapat 5 triliun loh sobat. Sedangkan untuk INKP dengan aset dia 144 triliun, dia dapat net profitnya 9,87. Ya kalau di compare walaupun kecil, ini kecil-kecil cabai rawit Techim ya. dengan ekuitas yang terlalu besar, dengan modal yang terlalu besar, dia bisa mendapatkan juga profit yang cukup besar ya. Oke. Lalu ini kita lihat untuk perbandingan dari sisi valuasinya, lalu profitabilitas sama liquidity-nya. Kita lihat ya. Bahwa dividen yieldnya oke lah, sama-sama bagi dividen walaupun kecil. Memang grup-grup Sinarmas ya, terutama untuk yang perusahaan kertas ini jangan terlalu berharap di dividen yield ya sobat saham ya. Lalu juga kita bisa lihat bahwa untuk pernya ini masih kecil nih, 3,96, Techim masih 3,61. Ini oke ya, Techim masih lebih baik sih untuk per ya. PSR-nya juga, wah ini PSR bagusan di NKP. Dan PBV-nya ya kurang lebih lah ya. Overall sih sebenarnya kalau kita lihat dari valuasinya ini masih under value gitu. Untuk DER-nya sendiri ini juga di bawah 100. Jadi menurut saya perusahaan ini keduanya itu sama bagus ya. Tinggal ya terserah kita mau pilih yang mana ya. Lalu juga ROE-nya juga masih bagus sekali ya. Ini di atas ini 16, ini 21. Nah, tapi kalau di compare saya lebih prefer Techim ya. Sama seperti video saya sebelumnya. Saya entah kenapa gitu ya. Biasanya kecil itu lebih mudah gerak ya, karena lebih lincah gitu ketimbang INKP ya. Ini INKP cukup berat sih, tapi kita juga nggak tahu ya, tergantung pergerakan bandarnya seperti apa. Oke, kita langsung aja ke analisa sederhana TA. Jadi FA-nya nggak terlalu banyak sobat saham. Jadi nanti kalau sobat saham ingin detailnya silakan lihat di laporan keuangan. Jadi kita akan langsung saja ke analisa sederhana TA. Kita akan pakai VPA. Ini saya sudah punya chartnya, chart INKP ini weekly ya sobat saham ya. Nah ini kita bisa lihat ya, ketika posting video full year Q1 itu dihargai di sekitar sini nih. Sorry, full year 2021. Ya waktu itu saya sampaikan boleh cicil buy gitu ya. Nah sekitar ya kalau nggak salah di sekitar sini nih, sekitar sini. Oke. Nah ini kalau kita lihat dia harga sahamnya naik ya turun. Ini kalau kita lihat ini uptrend ya sobat saham ya. Jadi dia buat higher high, higher low, higher high. Nah sekarang dia akan buat higher low lagi. Aneh kan ya. LK-nya keluar kayak sekitar sini nih. LK keluar naik tajam, tapi setelah itu dia turun. Nah ini sebenarnya adalah salah satu strategi bandar. Jadi ketika laporan keuangan keluar bagus, itu bandar bisa macam-macam. Pertama, bandar bisa memanfaatkan momentum ini untuk markup, ajak retail yuk rame-rame kita naikkan harga saham ini. Oke. Atau ada langkah kedua, bandar bisa menggunakan momentum ini untuk distribusi dulu. Ini kita lihat bar hijau gede ini, saya zoom ya. Ini retail banyak yang masuk sobat. Retail banyak yang masuk. Nih kenaikannya aja sekitar 10% nih dalam seminggu. Nah karena retail banyak masuk, bandar
distribusi dulu, ya nggak, jualan dulu, lumayan, ya nggak, lumayan nih, harganya bagus nih, dijualan dulu. Nah, sekarang kita harus bagaimana? Kalau saran saya, wait and see dulu sobat saham bagi yang belum masuk. Kita lihat bandar mau distribusi sampai berapa. Karena ketika dia naik terus dia turun, ini posisinya sebenarnya bagus ya sobat ya. Dia sudah retest ke resistennya ya, sekitar sini lah ya, 9.400-an, 9.500 lah. Ini sudah retest nih. Nah, kalau misalnya sobat saham mau masuk, pelan-pelan boleh cicil di sini. Kalau dia masih turun, oke, kita tungguin aja. Siapa tahu dia akan lari ke MA-nya ya. Pak MA-nya sudah closing, kita bisa lihat lagi nih, kemungkinan dia bisa crossing lagi ke atas apa enggak. Nah, jadi bagi sobat saham yang belum masuk, wait and see dulu, sambil atur-atur lagi trading plan-nya, lalu money manajemennya, masuk aja nggak apa-apa. Masuk, kalau bandar turunin lagi kita masih punya modal. Jadi jangan all in ya sobat saham ya. Karena kalau saya lihat ini dia polanya uptrend ya, uptrend dan saat ini memang didukung dengan TA yang bagus. Oke. Nah, untuk VPA-nya sendiri sebenarnya kalau kita mundur, ini bandar punya harga banyak nih sini nih, 7.900 ya. Seperti yang kemarin ketika sobat ikut video saya yang oprek LK full year Q1 beli nih. Di sini nih kita udah ikut di harga bandar di sini nih. Sekitar 8 ribuan lah, 7.000 8 ribuan. Untuk short term ya. Kalau kita mau tarik lagi long term, ya bandar juga kurang lebih di angka-angka segini nih. 8.000 lah ya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari pergerakan harga ini masih boleh buy ya sobat saham ya. Masih boleh buy karena saya lihat nih masih ada akumulasi, ini baru mulai maaf dan mulai uptrend ya. Itu untuk INKP. Nah, Tekim sendiri bagaimana? Kita coba lihat. Ini biasanya harus 2 kali ya sobat ya. Kita lihat sebentar. Ini internetnya agak lambat. Oke. Nah, ini kayak gini nih. Nah, oke, dia langsung keluar. Nah, Tekim sendiri sebenarnya overall juga kurang lebih pergerakannya sama ya. Tadi ya sudah saya sampaikan bahwa mereka adik kakak, gerakan harga sahamnya sama, kurang lebih ya. Kita lihat ya di sini ya. Nah, sebenarnya Tekim ini lebih menarik. Kenapa? Saya lihat. Nah, sobat saham lihat ya. Dia ketika dia LK bagus dia naik kepentok MA. Terus sekarang dia kadang nggak kuat nembus MA, dia turun dulu nih. Ya, turun dulu. Tapi ini sudah ada tanda-tanda mau hijau ya. Mulai ada hijau. Tapi kalau saran saya tetap sama, cicil buy dulu sobat. Cicil buy dulu. Syukur-syukur dikasih lagi lebih rendah ya, mungkin di sekitar sini ya 7.800-an boleh kita buy lagi. Ini bisa jadi salah satu resisten kuat juga nih sini ya, 7.900 8.000 lah di sini. Kalau dapat nih, ini kan udah buat ekor nih ya. Kalau dia kasih kesempatan lagi kita boleh ambil di sekitar sini. Tapi kalau kita lihat dia udah tanda-tanda mau break ini MA-nya ya, mungkin sobat saham bisa dengan teknik breakout ya, buy on breakout ya di sini ya. Ya di sini kan sebenarnya kuat sekali ya. Dia nabrak MA turun, nabrak lagi turun lagi. Dia nggak kuat. Nah, tapi kesempatan kita sebenarnya untuk kesempatan beli dengan harga yang lebih murah sih. Nah, kalau misalnya kita lihat bandar memang mereka ada di range 7 ribuan di sini nih. Ya, ini seperti kalau kemarin ikut LK Q1 full year 2021 beli di 6.700 kalau nggak salah waktu itu di video saya. Ini udah untung sih. Nah, kita udah ikut harga bandar di sini. Kita tarik mundur pun sama nih, bandar area-area sini nih. Ya, banyak barang di harga area di sini. 7 ribuan, 8 ribuan, 7 ribuan, 8 ribuan. Tarik mundur lagi. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ini sudah mulai uptrend juga ya. Higher high, higher low, higher high. Dia lagi bentuk higher low. Jadi kalau saya sih lebih prefer Tekim ya, saya nggak tahu ya. INKP juga sebenarnya gerakannya sama, tapi kok kayak lebih prospek Tekim ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke PPT kita. Kayaknya analisa cukup untuk analisa FA, analisa TA. Saya masuk ke kesimpulan ya. Jadi saham INKP maupun Tekim ini masih bagus sobat saham, melihat LK-nya bagus sekali, mungkin shock terapi buat retail ya dari bandar. Ini pada ngikut, ayo kita siram gitu ya. Jadi ya, dia akan membuat higher low. Jadi saat ini bandar ini memanfaatkan momentum LK untuk distribusi dulu, distribusi dikit-dikit lumayan gitu ya. Bandar punya di harga 7.000, 8.000 ya, dijual di 10.000, kemarin sempat 10.000 kan. Lalu ke 9 ribuan dijual masih oke lah. Nanti turun mungkin di sekitar 8 ribuan, 8.000 lebih dia bisa mulai akumulasi kembali.
Jadi kita tunggu aja kalau mulai ada rejection tadi ya yang saya sampaikan di area support di higher low-nya, kita boleh buy lagi ya. Nah, tapi tetap saya sampaikan ini disclaimer on ya. Jadi do it with your own risk ya istilahnya sobat saham ya. Jangan sampai waduh ini rugi turun nih gitu ya. Karena setiap prediksi itu tidak ada yang 100% tepat. Oke, akhir dari video saya ini tetap ya terus belajar, terus analisa. Karena prinsip saya learning is the only way to grow. Ketika sobat saham sudah masuk ke market, sobat saham bisa banyak belajar, bisa tahu sebenarnya ini pergerakan harga seperti apa, sebenarnya kenapa sih harga saham naik dan turun. Jadi jangan lupa ya, pastikan jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, supaya bisa dapat analisa-analisa yang menurut saya ya oke lah ya untuk kita pemula ya. Lalu jangan lupa juga di like dan di komen di video ini jika ada pertanyaan-pertanyaan dari sobat saham, silahkan disampaikan saja, nanti saya akan coba menjawabnya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini sampai habis. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih.